Oke, Baby mau aja ya? Enggak. Yap, ini langsung dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan kebaikannya untuk kita semua pada pagi hari ini ya. Banyak sekali nikmat dan kebaikan yang telah Allah berikan untuk kita. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga nanti akhir zaman. Semoga kita semua nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya kajian pagi hari ini. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama dari kisah seorang sahabiah yang luar biasa, Masya Allah ya, Sumayyah binti Hayat. Sejarah telah menorehkan namanya dengan tinta emas ya, namanya terkenang sepanjang masa. Beliau adalah muslimah pertama yang gugur di jalan Allah membela agama ini. Masya Allah, saya tuh dari kemarin ketika mempelajari tentang beliau itu rasanya itu merinding gitu. Dan ini pas mau sharing rasanya hati itu rasanya gimana gitu, takut nggak bisa menyampaikan ini dengan baik gitu. Saking Masya Allahnya beliau bagi saya. Nah, siapakah beliau sebenarnya? Sumayyah adalah seorang hamba sahaya, ya, Masya Allah, seorang hamba sahaya. Bukan seorang bangsawan, bukan orang yang berada ya pada masa itu. Nah, beliau adalah hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Al-Mughirah, seorang wanita yang memiliki perangai yang baik, memiliki budi pekerti yang baik oleh tuannya ya. Jadi Sumayyah itu bekerja pada Abu Huzaifah dan beliau itu diperlakukan dengan sangat baik gitu. Karena kebaikan hatinya, karena beliau juga memiliki akhlak yang baik. Kemudian beliau itu dinikahkan oleh tuannya itu dengan seorang pria yang berasal dari Yaman ya. Seorang tidak disebutkan ya, Yasir bin Amir itu pedagang ataupun apa gitu. Dia disebutkan bahwa beliau itu seorang pendatang dari Yaman yang tidak memiliki sanak saudara di Mekah, dan beliau itu mendapatkan perlindungan dari Bani Mahzum. Begitu ya. Dari hasil pernikahannya itu lahirlah seorang putra yang bernama Ammar. Yang Ammar itu nanti pun termasuk ke dalam sahabat-sahabat Nabi yang pertama masuk Islam ya. Dalam sirah sempat menjumpai ada yang menyebutkan bahwa putranya itu tidak hanya Ammar, tapi dari banyak yang saya baca, kemudian kemarin lihat salah satu video YouTube-nya Ustadz Khalid juga, hanya disebutkan putranya itu Ammar bin Yasir saja gitu. Jadi dari ketika Ammar bin Yasir itu beranjak dewasa ya, ada yang menyebutkan bahwa Abu Huzaifah itu memerdekakan Ammar bin Yasir dari perbudakan.
sampai akhirnya cahaya Islam itu datang. Cahaya Islam itu datang, Muhammad mulai mendapatkan wahyu gitu ya. Dan kabar datangnya nabi baru membawa ajaran baru yaitu Islam itu mengguncang seantero Mekah gitu. Ada yang tertarik, namun lebih banyak yang menolak. Sebentar ya, Mbak. Sebentar, izin sebentar. Mohon maaf ya, teman-teman. Ini anak-anak lagi demam. Baik ya, saya lanjutkan sebentar. Jadi kabar datangnya ajaran Islam itu mengguncang seantero kota Mekah gitu. Dan Ammar bin Yasir ini penasaran gitu, putranya Sumayyah itu. Ammar bin Yasir ini. Mbak, mohon maaf sebentar. Mbak Selna, mohon maaf ya. Ini ada sedikit Gak apa-apa, sambil gendong aja. Iya. Bismillah. Tadi sampai Ammar bin Yasir ya. Jadi Ammar bin Yasir, putra dari Bunda Sumayyah itu mendatangi Rasulullah karena saking penasarannya.
Apa sih ajaran yang dibawa oleh Muhammad? Beliau mendatangi Rasulullah di rumah Arkom bin Arkom, dan mendengarkan langsung wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi singkat cerita, Ammar bin Yasir itu akhirnya mengikuti Rasulullah, masuk Islam, menjadi Muslim, bersyahadat tanpa keraguan ya, tanpa keraguan, karena mengetahui bagaimana seorang Muhammad itu gitu. Dan akhirnya beliau itu menyampaikan kabar gembira datangnya Islam itu kepada orang tuanya, Sumayyah dan ayahnya Yasir gitu. Dan Masya Allah, cahaya iman itu ternyata menyinari hati Sumayyah dan Yasir. Dan beliau berdua tanpa ragu juga mengikuti jejak sang anak gitu, mengikuti jejak Ammar bin Yasir untuk bersyahadat dan menjadi seorang muslim. Nah, pada awalnya keluarga itu menyembunyikan keislamannya. Tapi akhirnya apa yang disembunyikan rapat-rapat itu akhirnya diketahui juga. Jadi pada masa itu orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad itu kan mendapatkan permusuhan ya, dimusuhi oleh orang kafir Quraisy gitu. Ada dua golongan. Jika dari golongan para bangsawan ataupun dari golongan orang-orang yang berada, orang-orang yang berpendidikan gitu, orang kafir Quraisy memusuhinya dengan cara-cara sebentar, dengan cara-cara intimidasi ataupun misalnya teror seperti itu. Tapi orang-orang bangsawan kan biasanya memiliki bisa menghandle ya, misalnya seperti Abu Bakar atau Utsman seperti itu. Tapi jika mereka itu dari golongan kaum bawah ataupun misalnya seperti hamba sahaya, salah satunya seperti keluarga Sumayyah, Bilal bin Robah dan sebagainya gitu. Itu para tuannya tidak tinggal diam gitu. Mereka memberikan ancaman, mereka meneror, dan pada saat itu Abu Jahal ya, Amr bin Hisham itu memberitahu kepada para pembesar Quraisy ya, awasi para budak kalian, para hamba sahaya kalian gitu, jangan sampai mereka mengikuti ajarannya Muhammad gitu. Dan benar saja Sumayyah dan keluarganya ini ternyata mengikuti ajarannya Muhammad gitu. Dan apa yang mereka dapatkan gitu? Mereka mendapatkan teror, mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa. Agar dengan disiksa sedemikian kerasnya itu, mereka akhirnya meninggalkan agama Muhammad seperti itu. Masya Allah, siksaan yang mereka dapatkan itu begitu keras. Siksaannya sangat keras. Kalau saja misalnya kita bayangkan apa yang terjadi itu pada kita itu mungkin tidak akan kuat gitu. Jadi di Mekah itu kan banyak padang pasir ya, padang pasirnya panas gitu. Mereka itu diseret, mereka diikat bertiga itu. Sumayyah, suaminya dan putranya Ammar bin Yasir itu dibawa ke padang pasir yang sangat panas gitu. Bagaimana panasnya pasir gitu. Pasir itu aja kalau panas itu bisa dipakai buat menggoreng kerupuk. Kerupuk kan ada ya, kerupuk pasir seperti itu. Mereka ditaruh di padang pasir yang panas, diikat gitu.
bajunya dibuka ya, kayak Yasir dan Ammar itu. Tapi wallahu alam untuk yang Sumayyah ya. Panas matahari, mereka disiksa, dicambuk, ada yang disiksa lah, dicambuk, ditusuk. Bahkan Abu Jahal itu membawa besi yang dipanaskan gitu, dan itu didekatkan ke dalam ke sekitar tubuhnya gitu loh. Panas dari besi yang dibakar itu didekatkan dengan mata. Itu konon katanya mata itu bisa buta kalau seperti itu gitu. Dan yang menyiksa itu tidak hanya satu orang gitu loh. Banyak orang-orang Quraisy itu. Ada yang menendang, ada yang menginjak gitu loh. Jadi dari pagi sampai sore, dari pagi seperti itu. Setiap hari mereka akan disiksa. Kalau misalnya kita pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah, atau mungkin sempat melihat ada filmnya ya, film apa itu kan diceritakan dia diikat di tengah padang pasir, diberi batu, ya seperti itulah Sumayyah, Yasir dan Ammar gitu. Dan di sini kan mereka kan laki-laki ya, mungkin secara ketahanan tubuh lebih kuat. Dan ini Bunda Sumayyah, seorang wanita yang tidak lagi muda, disiksa sedemikian kerasnya dengan siksaan yang sangat berat. Tapi Masya Allah gitu loh. Beliau dan keluarganya itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Gitu. Ketika disiksa seperti itu, yang keluar dari mulutnya hanya Allah, Allah, seperti itu. Allah, Allah gitu. Jadi respon dari Sumayyah itu ketika disiksa seperti itu membuat mereka geram gitu loh. Ini kok nggak nyerah-nyerah sih gitu. Kemudian disiksa lagi gitu loh. Diminta untuk sebut nama Tuhan kami gitu, dan cacilah Muhammad seperti itu. Sebut nama Tuhan kami dan cacilah Muhammad gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Sumayyah, dengan kerasnya Sumayyah itu menantang Abu Jahal dan mengatakan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah gitu, dan terus menyebut nama Allah gitu. Seperti itu. Dengan siksaan yang begitu kerasnya itu, bagaimana ya seorang ibu melihat suaminya disiksa di depan matanya, melihat anaknya disiksa seperti itu di depan matanya, dan seorang suami melihat istrinya yang disiksa seperti itu gitu. Tapi mereka sabar, keimanannya itu tidak goyah. Mereka tidak, oh ya udah, aku nggak tega ngelihat istriku seperti itu gitu. Aku menyerah misalnya kayak gitu. Enggak, mereka sekeluarga itu Masya Allah gitu loh. Entah bagaimana gitu loh, iman di dalam dadanya. Padahal pada masa itu mereka baru saja menjadi Muslim. Itu adalah awal-awal dakwah Rasulullah ya pada masa itu gitu loh. Tapi mereka memiliki keimanan yang luar biasa. Mereka percaya pada Allah, mereka percaya kepada Rasulullah seperti itu gitu loh. Jadi siksaan-siksaan itu tidak menggoyahkan imannya. Jadi Abu Jahal itu sampai geram ya. Abu Jahal sampai geram sekali. Ini kok nggak goyah-goyah gitu, nggak goyah-goyah gitu. Kemudian singkat cerita, Abu Jahal itu karena merasa ditantang oleh Sumayyah gitu, mungkin marah atau bagaimana ya. Jadi Abu Jahal itu menusuk dengan tombak, Uh,
Sakit ya, Mbak? Iya, sakit. Menusuk dengan tombak, dan dalam satu riwayat disebutkan, mohon maaf, yang ditusuk itu ada yang bilang yang ditusuk itu perutnya, tapi ada yang bilang yang ditusuk itu, mohon maaf, daerah kemaluannya gitu. Dan ditusuknya itu bukan langsung ditusuk gitu, bukan. Tapi ditusuk pelan-pelan gitu sampai akhirnya Bunda Sumayyah itu meninggal dunia gitu. Sebelumnya suaminya sudah wafat duluan ya, suaminya sudah meninggal duluan. Kemudian Bunda Sumayyah menyusul seperti itu. Kemudian masih tersisa putranya Ammar bin Yasir, tapi kita di sini tidak akan membahas tentang Ammar bin Yasir ya. Gitu. Rasulullah yang mendengar penyiksaan itu ya. Jadi mereka itu kan masih ditaruh di padang pasir ya, masih ditaruh padang pasir. Pagi sampai siang gitu mereka disiksa gitu. Kemudian ada saatnya dia ditinggalkan gitu. Para orang Quraisy itu meninggalkan mereka di padang pasir, kepanasan, dikasih batu seperti itu. Pada saat tidak ada orang-orang kafir Quraisy itu, beberapa kaum muslimin, Rasulullah dan beberapa sahabatnya mendekati mereka gitu. Masya Allah. Dan Rasulullah itu mendoakan keluarga Yasir. Wahai keluarga Yasir, bersabar. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Dan doa itu mengantarkan keluarga Yasir dan Sumayyah ya untuk menahan segala siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Ya. Kenapa Bunda Sumayyah ya? Kenapa Sumayyah dan keluarganya itu bisa memiliki keimanan, bisa tahan dengan siksaan seperti itu ya, dengan siksaan yang luar biasa seperti itu. Karena beliau telah mencicipi manisnya iman, meskipun baru memeluk Islam gitu ya. Jadi baru atau lama itu tidak menjadi tolak ukur gitu, tidak menjadi tolak ukur bagaimana keimanan seseorang. Sumayyah telah mencicipi manisnya iman sehingga kematian dalam rangka memperjuangkan akidah adalah hal yang remeh. Hatinya telah dipenuhi dengan keagungan Allah, sehingga beliau menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan orang kafir. Seperti itu. Ya. Tapi berkata Thomas. Baik, apa hikmah dari kisah Sumayyah ini? Hikmah dari kisah ini adalah Sumayyah dan keluarganya menjadi teladan ya, menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Muslim gitu. Bagaimana mempertahankan keimanannya hingga akhir zaman. Bahwa mempertahankan keimanan adalah harga mati seperti itu. Apapun cobaannya, apapun halangan dan rintangannya gitu, keimanan adalah salah satu karunia Allah yang paling besar ya. Jadi wajib bagi kita untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada buku yang bernama Nisa min Asri An-Nubuwah gitu, karya Syekh Ahmad Khalil Jam'ah menegaskan bahwa dalam lintasan sejarah Islam tidak pernah dikenal seorang perempuan yang memiliki kesabaran seperti Sumayyah dengan tauhidan yang begitu tangguh dan keras. Ya. Jadi kesabarannya Bunda Sumayyah, bayangkan disiksa sedemikian keras itu, tapi tidak mengeluh, ditahan, tidak pernah terbayangkan gitu. Bagaimana kalau kita melihat langsung hal seperti itu gitu. Mendengar ceritanya aja rasanya nggak tega gitu. Dan beliau adalah memiliki kesabaran yang luar biasa. Semoga kesabarannya bisa kita
saya bisa contoh dengan apa ya, meskipun kita tidak mendapatkan cobaan yang seberat beliau. Hikmah yang ketiga adalah bahwa iman itu harus diperjuangkan dan hijrah itu membutuhkan pengorbanan. Ya, setiap orang memiliki tantangannya masing-masing gitu. Satu hal pentingnya adalah bahwa butuh pengorbanan untuk berubah menjadi lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik butuh pengorbanan. Ada pengorbanan waktu, waktu mungkin untuk belajar, untuk hal-hal yang lain. Misalnya seperti itu. Ya, ini ada sebuah renungan ya untuk kita renungkan bersama, terutama reminder bagi saya pribadi ya. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Maaf, ini salah tulis kayaknya. Apakah ya ini? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman berkata kepadanya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kemudian yang kedua, apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Dan dari kisah ini kita belajar ya, keluarga Sumayyah dan Yasir mendapatkan cobaan yang luar biasa gitu untuk diuji keimanannya, dan mereka bisa melewatinya, dan Allah telah memberikan balasan yang baik, sangat baik. Allah memberikan balasan surga kepada keluarga mereka, dan namanya sampai saat ini terkenang dalam sejarah gitu loh. Namanya terkenang dalam sejarah sebagai seorang wanita yang syahidah pertama yang mempertahankan agama Islam. Semoga dapat diambil ibrah ya bagi kita gitu loh. Semoga kita dalam menjalani peran kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dengan cobaan-cobaan yang ada, dengan ujian-ujian yang Allah berikan, yang tentu kadarnya tidak sama, semoga bisa menjadikan kita semakin bertambah imannya, bertambah baik, menjadi seorang manusia, semakin taat kepada Allah. Ya, insya Allah itu kisah dari Sumayyah, Bunda Sumayyah ya. Insya Allah, semoga kita semua bisa mengambil ibrahnya ya. Dan kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian tadi, yaitu ada keterbatasan saya dan kekhilafan saya sebagai seorang manusia gitu. Ya, Masya Allah, saya kembalikan ke Mbak Selma. Silahkan Mbak Selma. Ya, jazakallahu khair Mbak Evi. Ya Allah, sampai merinding tadi ya. Pengen apa sih netes air mata teh gitu ya. Segitunya siksaan zaman dulu gitu ya, perjuangan mempertahankan keimanan tanya sampai ke itu yang paling ngiriku. Ternyata yang ditusuk dari kemaluannya itu ya Mbak Evi ya. Pernah juga Iya. lihat zaman dulu. Banget gitu ya. Gak tau pas SMP tuh sempat film kartun animasi yang dari Tanah Liat itulah yang TVRI dulu kan ya, ada diceritain juga kan. Masya Allah ya, sampai sedih ya kalau diceritain lagi sama Bevi ya. Iya. Maksud ya nggak bayangin gitu loh. Kadang kita jatuh atau sakit dikit aja gitu kan rasanya nggak karuan gitu loh. Apalagi akhir-akhir ini suhu udara kan 38, 39 tuh panasnya udah luar biasa ya. Saya aja ngerasain udah males gitu buat keluar. Ketika baca cerita ini tuh, Masya Allah, dijemur di padang pasir, disiksa,
Ya Allah, nggak bayangin kayak gimana rasanya. Nauzubillah. Ya Allah. Keteguhan imannya itu ya yang sampai Mm-mm. akhir hayat Keteguhan iman. diperjuangkan gitu. Ada yang ini, oh ya, Teh siapa, Teh Nurtika, Teh Desi, Teh Dinda, mangga ada yang mau ditanyain ke Mbak Evi? Insya Allah cukup. Cukup ya Teh Nurtika. Insya Allah cukup teh. Makasih teh Evi. Sama-sama. Insya Allah ya. Eh, jadi kalau kata apa sih kisah sahabiah ini tuh emang bukan beberapa sih kisah yang akan kita bahas gitu ya di beberapa pertemuan ke depan sama ke belakang itu kan kisah sahabiah ya, kisah para wanita teladan sepanjang jalan pasti ini ada hikmah yang diambil, ada ibrah yang diambil dari pemaparan presentasinya. Salah satunya ini Sumayyah ya. Jadi ya udah poin-poinnya dijelasin sama Mbak Evi, tapi intisarinya itu Sumayyah itu sangat bermakna gitu ya orangnya ya. Berkedudukan tinggi, terus bersinar, imannya manis. Sayyidah pertama pula ya dicatat di tinta emas dalam sejarah Islam gitu ya. Gak ada, gak ada tanding gitu ya. Gak ada tanding ya perjuangannya tuh ya. Masya Allah. Gak ada apa-apa yang dibandingkan perjuangan kita sekarang yang belum seberapa gitu ya untuk Islam gitu. Sebanyak-banyak bersyukur ya kita diberi kemudahan sekarang sudah ada semuanya tinggal mempelajari sudah diterima Islam kan gak usah sembunyi-sembunyi lagi gitu. Di keluarga Yasir ini ini ya keluarga salah satu keluarga mulia yang Mbak Evi ya Iya. pedih gitu ya siksaan itu Insya Allah. Gitu aja paling Mbak Evi ya. Iya. Iya teh. Syukron Teh Nuri, Teh Dinda. Minggu depan Insya Allah kita kembali lagi sama minggu depan Teh. Minggu depan Teh kita cek dulu. Minggu depan itu Asma binti Umais. Nah, ini juga salah satu wanita dari keluarga terhormat ya, keluarga saudarinya terhormat, bibi, paman dan lainnya semua terhormat. Insya Allah nanti kita bahas Sabtu depan Insya Allah. Bevi jijekil kasiran ya pemaparannya. Semoga menjadi amal soleh, pemberat amal soleh buat Bevi. Semoga kebermanfaatnya menjadi amal jariah nanti buat kami yang mendengarkannya. Jijekil ilmunya bisa nih Bevi ya. Aku mau foto dulu deh. Ada yang bisa di on cam kameranya? Boleh mangga kalau mau on cam mau bergaya. Bentar teh. Pakai dulu juga boleh. Nanti aku edit. Ini jangan pakai ini. Oh ini wajah Teh Desi. Ya Allah. Teh Desi orang mana Teh Desi? Ya teh. Teh Desi orang mana? Tinggal di mana? Oh, tinggalnya di Cimahi. Cimahi atau dekatnya di Cimahi? Iya. Aku di Cihanjuang. Oh, Teh Dinda orang mana Teh Dinda? Orang mana? Orang Tasik sekarang mah teh. Teh Nurtika bisa on cam? Teh? Sebentar teh. Oh iya, mangga. Anak-anak sehat? Teh Desi, Teh Dinda? alhamdulillah teh masih batuk pilek. Oh iya, Iya lagi musimnya teh ya. cuacanya soalnya panas. Udah pada hujan belum? Teh Evi sama kalah ya anaknya. Ini lagi demam batuk pilek. Iya. Oke, sama ya Mbak Evi ya di Jawa. Udah hujan belum Mbak Evi di Jawa? Mbak Evi udah hujan di sana? Belum? Teh Afwan kayaknya nggak bisa outcam ya. Oh iya nggak apa-apa. Belum hujan sama sekali Mbak Evi di sana. Di sini mah alhamdulillah 2 kali kayaknya hujan minggu ini tuh. Alhamdulillah. Kita foto dulu ya. Sekedar siap. 1, 2, 3. Sip. Cukuplah sekali ya.
Teh Dinda mitra kita mau coba jelasin nggak? Minggu depan Bici mau ngisi materi bisa, Teh Desi juga boleh. Enggak ada tuh Teh Nurtika aja coba. Teh Kak Nurtika Desi sama Kak mau Desi. coba nggak minggu depan? Ini aku minggu depan mau ke Tasik Dinda, insya Allah. Ke Tasik, insya Allah. Nanti ketemu ya Teh. Beres UTS. Akunya lagi di Bandung ini Teh. Udah seminggu. Di mana? Di Buah Batu. Cuman nggak kemana-mana. Apa nginin Uwa yang lagi stroke. Jadi nggak kemana-mana. Ke Tasik di Iraha. Mohon doanya ya. Kenapa? Minggu depan di Tasiknya? Tasik. Di Tasik minggu depan makan gajah sekolah lagi. Oh iya. Kemarin izin tunggu gajahnya ya. Siap atuh, nanti berkabar Mudah-mudahan aja. ketemu ya Teh. Insya Allah. Nuhun ya Mbak Evi, Teh Nurtika, Teh Desi, Teh Dinda. Mangga sampai ketemu Sabtu depan ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.